Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabin alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu khairun nabiyyin ijtaba wa rahmatan wa hidayatan lil alamin arsala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meningkatkan takwa? Yaitu dengan senantiasa lebih bersemangat lagi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang benar, pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar daripada jalan yang dibenci dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dinamika dan tantangan. Medan terjal yang terus kita hadapi, terus kita daki, dan tentunya kita tidak boleh terlena dengan semua itu. Perjalanan kita pada saat ini menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai tujuan, dan ketakwaanlah yang menjadi rambu-rambu yang mampu memandu kita kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketakwaanlah yang menjadi bekal paling berharga bagi kita, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan kehidupan yang panjang ini tentu kita perlu menyempatkan diri kita, menyempatkan untuk beristirahat, untuk mengumpulkan kembali semangat dan melihat kembali apakah perbekalan kita sudah cukup, perbekalan untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat. Begitu juga dalam kehidupan kita butuh introspeksi, kita butuh evaluasi, atau yang biasa kita sebut dengan muhasabah diri, yang sangat penting bagi diri kita, sebagaimana diingatkan oleh Sayyidina Umar dalam satu kalamnya. Beliau berkata tentang pentingnya muhasabah atau introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala ma hasaba nafsuhu fid dunya. Yang artinya, introspeksilah diri kalian, bermuhasabahlah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah diri untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Apa itu penyingkapan yang besar? Yaitu yaumul hisab. Sesungguhnya hisab hari kiamat akan terasa ringan bagi orang-orang yang sering menintrospeksi dirinya ketika berada di dunia. Dan pada hal ini juga Allah menegaskan pada ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pada permulaan ayat
didatangkan oleh Allah, diucapkan dengan kalimat ya ayyuha, yang berarti seruan. Seruan kepada siapa? Seruan kepada alladzina amanu, kepada kita orang-orang yang beriman. Dan lafaz amanu di sini adalah lafaznya umum. Untuk siapapun yang beriman, yang ada di dalamnya, di dalam hatinya iman, maka ia termasuk kepada orang yang diseru oleh Allah. Yang tua, yang muda, yang kecil ataupun yang besar, ketika dia beriman maka termasuk orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan dengan kalimat wal tanzur. Wal tanzur dilafazkan dengan lafaz sighah fi'il mudhari yang bermakna yaitu sedang berlangsung dan akan berlangsung, dan diawali dengan lamul amr. Maka dari ini perintah yang Allah berikan kepada kita adalah untuk memperhatikan secara terus-menerus sampai kita dijemput oleh ajalnya. Apa yang harus kita terus-menerus perhatikan? Ma qaddamat li ghad. Apa yang kita perbuat untuk hari akhir, untuk hari kiamat. Apakah perbuatan kita, perbekalan kita sudah cukup untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Makanya introspeksi diri ini sangat penting bagi kita sebagai orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perkataan Sayyidina Umar dan juga dari sabda baginda Rasul serta dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat introspeksi diri. Di antaranya yang pertama, dengan muhasabah atau introspeksi diri, kita dapat melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang dominan, apakah kebaikan atau malah keburukan. Kita harus menyadari setiap yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana diminta pertanggungjawabannya nanti, kita akan diminta kesaksian, bukan mulut kita yang berbicara, tapi yang bersaksi adalah tangan, kaki kita dan seluruh anggota badan kita. Apakah tubuh ini, apakah jiwa ini sudah melaksanakan perintahnya dengan benar, atau malah kita membelot melakukan keburukan-keburukan, dan mulut tidak lagi bisa berbicara, tanganlah dan seluruh badan yang bersaksi. Dan yang kedua adalah dengan muhasabah, merupakan upaya memperbaiki diri. Dengan muhasabah ini kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan, dan kemudian harus memperbaiki untuk menjadi kedepannya yang lebih baik. Apakah perbuatan kita masih banyak yang salah, maka kita perbaiki. Apakah kualitas iman kita dan takwa kita masih kurang, maka kita tambahkan. Dan juga yang ketiga, yang terakhir, dengan muhasabah diri sebagai sarana meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa keberadaan kita sampai saat ini tidak luput dan tidak lepas daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan apa-apa tanpa rahmat, tanpa inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita patut bersyukur, kita patut tahu diri, apakah kehidupan di dunia kita ini sudah benar, sudah mengikuti syariat agama Allah, sudah mengikuti ajaran Nabi yang disuruh kepada para sahabat, yang diwariskan kepada sahabat dan juga para ulama sampai ke kita. Apakah semuanya sudah kita kerjakan dengan benar? Maka pada ini Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka aku tambahkan kenikmatan. Wala in kafartum, dan jika kalian berkufur nikmat, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian ini kita senantiasa diwajibkan untuk terus mengintrospeksi diri kita setiap saat. Terlebih lagi saat ini kita berada pada penghujung tahun dan akan memasuki tahun yang baru, yang merupakan waktu ini menjadi waktu yang sangat ideal, momentum yang sangat baik untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah tahun ini sudah menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan juga mempersiapkan diri untuk tahun yang ke depan. Semoga tahun ke depan kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, lakukanlah kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang sesuai dengan ajaran Allah dan syariatnya, dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan jangan malah melakukan kegiatan yang dibenci Allah.
kegiatan yang keluar dari syariatnya Allah, apalagi mengikuti tradisi-tradisi yang bukan tradisi Islam, tradisi yang bisa mengundang murkanya Allah, seperti mengikuti tradisi-tradisi dari barat yang bukan merupakan tradisi kita, yang itu yang berujungnya kepada kemaksiatan. Dan kalau hal itu terjadi, maka akan mengundang kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kepada kaum itu tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati 'alan nabiyyil mursalin. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batal min biladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.